Start News, jendela informasi Anda. Upacara HUT ke-75 Republik Indonesia di Kota Nopan berlangsung sederhana. Minimalis peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia di Mandailing, Natal. Upacara HUT Republik Indonesia di Naga Juang ikuti protokol kesehatan. Dahlan Paskibra harus tempa diri jadi pemimpin masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Bersama saya, Ika Rodiah Putri. Ini dia informasi pertama. Tidak seperti biasanya, pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal berlangsung sederhana. Kegiatan yang dilaksanakan hanya sebatas upacara bendera, pemberian tali asih kepada veteran, dan peletakan karangan bunga. Hal ini untuk mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan yang dilaksanakan hanya sebatas upacara bendera, pemberian tali asih kepada veteran, dan peletakan karangan bunga. Hal ini untuk mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pantauan Start News, upacara yang dipusatkan di lapangan Terminal Pasar Kota Nopan ini diikuti seluruh Muspika Kota Nopan, anggota DPRD Madinah, Kepala UPT Dinas terkait, Kepala Sekolah, Kepala Desa, Sekretaris Desa, tokoh masyarakat, dan aparatur sipil negara di lingkungan kantor Camat Kota Nopan. Camat Kota Nopan, Khalilullah Esos bertindak sebagai inspektur upacara, sedangkan teks proklamasi dibacakan anggota DPRD Madinah Syamsir. Walaupun sederhana, upacara tetap berlangsung hikmat dengan memakai masker dan mengikuti protokol COVID-19. Peserta upacara dengan disiplin mengikuti upacara dari awal sampai selesai. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian tali asih kepada keluarga veteran. Tali asih ini langsung diserahkan Camat Kota Nopan Khalilullah Esos dan Ramil 14 Kota Nopan Letu Infanteri Mas Doni serta Kapolsek Kota Nopan AKP Indra Sakti Siregar. Dalam kesempatan tersebut, Camat Kota Nopan mengucapkan terima kasih kepada keluarga veteran yang telah hadir untuk mengikuti upacara Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia ini. Usai penyerahan tali asih, acara dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di Tugu Pahlawan Kota Nopan. Masing-masing instansi dan UPTD serta kepala sekolah meletakkan karangan bunga sekaligus memberikan penghormatan. Peletakan karangan bunga juga dilakukan di Monumen Perintis Kemerdekaan di Desa Sayur Mencat, Kota Nopan. Khalilullah usai upacara mengatakan, untuk tahun ini kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Kota Nopan hanya sebatas upacara bendera. Tambahnya pemberian tali asih dan peletakan karangan bunga di Tugu Pahlawan. Hal ini untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Peringatan HUT Republik Indonesia ke-75 tahun 2020 di Kecamatan Kota Nopan alhamdulillah berjalan lancar, sukses sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau kegiatan hanya upacara, nonton kemarin tentang detik-detik proklamasi yang kita tunggu dari RI ataupun yang dilaksanakan di gedung Daula Kantor Camat bersama Muspika dan tokoh masyarakat dan seluruh elemen yang terkait. Sesuai dengan motonya Indonesia Maju, berarti bangkit. Indonesia Maju, alhamdulillah harapan kita mudah-mudahan dihimbau kepada masyarakat untuk dapat bekerja sama untuk melawan antisipasi COVID-19 di Kecamatan Kota Nopan, khususnya di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Natal, Negara Republik Indonesia.
Camat berharap dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini, Indonesia semakin maju dan sama-sama bekerja dalam penanganan COVID-19. Camat melanjutkan, khusus untuk Kecamatan Kota Nopan, karena sudah ditetapkan sebagai kota pejuang dan pendidikan, ia berharap agar sama-sama bekerja membangun kecamatan sesuai dengan moto yang ada. Logot Husda melaporkan untuk Start News. Masih mengenai berita HUT Republik Indonesia ke-75 di Mandailing Natal. Upacara Hari Ulang Tahun HUT ke-75 Republik Indonesia di Mandailing Natal digelar secara minimalis dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini dilaksanakan di Taman Raja Batu yang dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Haji Dahlan Hasan Nasution. Namun hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena ada wabah COVID-19, masyarakat tidak bisa menyaksikan langsung penaikan bendera. Selain itu, adanya pandemi mengharuskan jumlah peserta dibatasi. Selain jumlah peserta upacara yang lebih sedikit dari biasanya, seluruh peserta juga tampak mengenakan masker dan jaga jarak. Terkait Paskibra yang berjumlah 34, Rahmat menjelaskan untuk persiapan Paskibra sudah sejak Februari 2020, sementara peraturan hanya membolehkan 3 orang saja. Namun adanya surat edaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan untuk seleksi Paskibra yang dilaksanakan sebelum adanya COVID-19, peraturan awal bisa saja dijalankan. Paskibra kita ini sebenarnya udah kita seleksi pada bulan Februari tahun 2020 ini. Memang dari aturan dari Sesnek bahwa Paskibra itu hanya dipakai 3 orang. Dan yang 3 orang itu sebenarnya dari Purna. Namun ada juga surat dari Kemenpora, apabila telah dilaksanakan seleksi di awal sebelum COVID, maka itulah diperdayakan. Jadi kenapa Paskibra kita banyak sementara pengibarnya cuma ada 3 orang, ditambah plus 1 orang tadi pengibar bendera. Maka ini untuk memberikan motivasi, karena kita sudah sempat seleksi dan sudah kita umumkan semua adik-adik yang 34 ini menang. Jadi kita untuk memotivasi dan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap generasi muda, dan ini tetap kita pakai 34 orang. Jadi pelatihan Paskibra kita ini tahap seleksinya sudah kita mulai 3 tahap, mulai dari Februari sama Maret, itu tahap seleksi 100%. Dan yang mendaftar di Paskibra kita ini tahun ini lebih kurang sekitar 384 orang dari yang terpilih 34 orang. Kemudian di bulan Agustus ini kita melaksanakan latihan kurang lebih 26 hari. Jadi 26 hari. Namun walaupun demikian Paskibra ini tetap kita hargai, adik-adik kita tetap kita hargai, kita tetap memakai semua. Dan kita buat pasukan barisan sebagian, dan 8 orang bertugas, 4 orang untuk kenaikan dan 4 orang untuk penurunan. Jadi mudah-mudahan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar pada penaikan bendera pada pagi hari ini. Kita tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan ataupun yang diatur dari pusat. Adik-adik ini mulai dari latihan tetap dia pakai masker, ada juga hand sanitasi, kan ada juga pengukuran suhu. Alhamdulillah adik-adik ini tidak ada gejala satu orang pun yang COVID, dan sampai sekarang mudah-mudahan adik-adik ini sehat-sehat. Juga pakai protokol kesehatan, kita tadi nampak upacaranya jarak 2 meter per barisan kita buat, physical distancingnya kita buat 2 meter per barisan. Ini kita sesuaikan dengan protokol kesehatan yang diatur dalam surat edaran dari Menteri Sekretaris Negara. Ika Rodia melaporkan untuk Start News. Sebelum kita ke berita selanjutnya, kita simak pariwara berikut ini. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Pengguna kendaraan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Selain bisa membayar rekening listrik di kantor pos, Indomaret, Alpamidi, ATM, M-Banking, atau di PPOB lainnya, Ayo, sudah saatnya jadi pelanggan yang bijak. Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dengan dukungan dan kepercayaan Anda, kami terus memberikan pelayanan yang terbaik. Listrik
baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Layanan Pelanggan Panyabungan. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Berikut informasi selanjutnya. Selain di pusat pemerintahan kabupaten, pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera merah putih juga dilaksanakan di setiap kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Di Kecamatan Nagajuang, pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera merah putih berlangsung secara sederhana. Pelaksanaan upacara dilaksanakan di lapangan Nagajuang dengan mengikuti protokol kesehatan. Para peserta upacara diwajibkan memakai masker, tidak terkecuali kepada para undangan dan warga yang ikut menonton pelaksanaan upacara tersebut. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Camat Nagajuang Muksin Nasution SOS, dan sebagai pasukan pengibar bendera ditugaskan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Nagajuang. Sementara untuk peserta upacara hanya melibatkan pegawai kecamatan, kepala desa serta Babin Kamtibmas. Pantauan Start News, pelaksanaan upacara pengibaran bendera sampai penurunan bendera pada sore harinya berjalan dengan baik dan lancar. Usai penurunan bendera, camat beserta unsur kecamatan lainnya dan masyarakat setempat menyempatkan diri untuk menonton secara virtual proses penurunan bendera yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Muksin Nasution kepada Start News usai acara mengatakan, dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Maju, ia berharap pada hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia ini, khususnya warga Kecamatan Nagajuang agar tetap maju dalam pembangunan di desa, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Ya, sesuai dengan tema hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75, Indonesia Maju, harapan kita khususnya di Kecamatan Nagajuang untuk benar-benar meningkatkan pembangunan sesuai agar tepat guna dan berdaya guna. Kemudian tentang dan lebih jeli lagi melihat potensi-potensi sumber daya alam dan meningkatkan sumber daya manusia. Itu untuk pembangunan. Kemudian untuk kesehatan kita selalu tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat Nagajuang agar tetap mengikuti protokol kesehatan, bebas beraktivitas asal tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kita dari lintas sektoral tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga jarak, selalu memakai masker dan selalu cuci tangan. Asmar Lubis melaporkan untuk Start News. Kita ke berita terakhir. Puncak acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 di Kabupaten Mandailing Natal ditutup dengan acara malam resepsi kenegaraan bersama anggota pasukan pengibaran bendera merah putih di rumah dinas Bupati Desa Perbangunan pada Senin malam 17 Agustus. Hadir pada acara malam resepsi tersebut Bupati Madinah Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para asisten, staf ahli dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Madinah, Ketua Bayangkara, Ibu Persit, dan pengurus PKK Madinah. Dalam sambutannya, Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution menyampaikan pesan kepada Paskibra Madinah agar menempa diri menjadi pimpinan masa depan. Selain menjauhi narkoba, Bupati Madinah juga meminta anggota Paskibra untuk membentengi diri dengan agama, adat, dan budaya. Dari pantauan Start News, malam resepsi kenegaraan dilaksanakan pemotongan tumpeng dan penyerahan piagam penghargaan kepada anggota Paskibra dan anggota marching band. Terima kasih telah menyaksikan Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kami tim redaksi Start News mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Star News, jendela informasi Anda.